Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita meminta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna, tuntunan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, di kesempatan yang baik dan indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami rindu lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Berkenanlah Engkau mengartikan firman ini supaya kami semakin memahami kehendak-Mu, untuk kami setia dan taat melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu Tuhan, bersabdalah bagi kami semua. Kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam perjanjian baru 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai ayat 31 dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar?
Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian jauh firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, saling menghormati sebagai satu tubuh. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat ditolak. Perbedaan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kita dapat melihat bahwa semua yang ada di dunia ini berbeda satu dengan yang lain. Bahkan dua orang yang merupakan anak kembar sekalipun tetap akan memiliki perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang membuat dunia ini menjadi indah dan berwarna. Oleh karena itulah kita harus menghargai setiap perbedaan. Kita bisa membayangkan betapa membosankan bila semua yang ada di dunia ini sama. Tapi bersyukurlah karena Tuhan menciptakan perbedaan di antara segala ciptaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai perbedaan, karena Dia sendirilah yang menciptakan perbedaan. Tujuannya jelas, bukan untuk membeda-bedakan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Sebaliknya adalah untuk saling melengkapi dan menciptakan sebuah harmoni yang indah. Jemaat Korintus syarat dengan karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Namun sayangnya, Rasul Paulus mendapati bahwa seringkali terjadi kekacauan dalam persekutuan atau pertemuan jemaat. Karunia-karunia yang ada pada mereka disalahgunakan hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan sendiri. Mereka menjadi sombong rohani dan tinggi hati, menonjolkan diri, menganggap karunia yang satu lebih utama daripada karunia yang lain. Karena itu Paulus lewat bacaan kita saat ini menganalogikan gereja sebagai tubuh. Tubuh memiliki organ dengan fungsi yang berbeda. Demikian pula gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tetapi satu dalam Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Setiap anggota tubuh memiliki peran masing-masing dan tidak ada yang merasa penting karena semuanya saling membutuhkan. Bagi Paulus, anggota-anggota yang tampak lemah tetap diperlukan karena memiliki peran yang penting. Anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, dianggap kurang elok, justru harus diberikan penghormatan dan perhatian khusus. Paulus mengajarkan agar jemaat dapat saling menghargai keunikan masing-masing dengan menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, melainkan saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Paulus menasihatkan kepada jemaatnya di Korintus bahwa orang percaya adalah satu tubuh Kristus, di mana semuanya harus saling melengkapi untuk melayani Tuhan. Sebagaimana karunia yang telah dipercayakan dan ditetapkan Allah bagi masing-masing orang, baik sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Ada yang mendapat karunia mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Namun di atas semuanya itu, kasih merupakan hal yang utama dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan dari semua karunia-karunia yang diberikan Allah bagi masing-masing anggota tubuh Kristus. Setiap orang diberikan karunia masing-masing oleh Tuhan, maka kita tidak boleh merasa minder atau sebaliknya merasa sombong. Kita dapat saling melengkapi sebagai tubuh Kristus karena ada banyak pelayanan yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan karunia rohani bagi masing-masing kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Demikian juga kita telah melayani Tuhan. Segala karunia yang ada pada setiap orang percaya, sesungguhnya itulah kekayaan pelayanan gereja Tuhan yang bersumber dari Allah sendiri untuk dipergunakan bagi kepentingan dan kemajuan pelayanan yang mempersatukan dan mengutuhkan, yang memperkaya pelayanan dan kesaksian gereja. Karena itu kita perlu berhati-hati, jangan menyalahgunakan segala karunia yang telah Tuhan berikan dan disalahartikan demi kepentingan dan kehormatan diri sendiri, apalagi menghakimi kelemahan dan kekurangan orang lain. Sungguhnya setiap karunia yang dianugerahkan bagi kita bukan untuk dibandingkan apalagi dipertandingkan, melainkan harus digunakan untuk mempersatukan umat Tuhan. Jangan menjadi pemecah belah dalam persekutuan, tetapi pakailah karunia-karunia yang ada pada kita sebagai sarana penyembahan bagi Allah, sebagai sang pemilik dan pemberi karunia itu sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup dalam keberagaman dan perbedaan dapat dijaga jika kita saling menghargai, yang dimulai dari dalam keluarga, sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, kakak beradik, begitu juga dalam hidup bertetangga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan itu adalah suatu kenyataan, tetapi harus kita syukuri dan hargai. Kita tidak harus mempunyai pikiran yang sama untuk saling mengasihi, karena kita dapat mengasihi dalam perbedaan. Perbedaan itu seharusnya merekatkan, bukan memisahkan. Perbedaan itu seharusnya membuat kita belajar saling melengkapi, bukan membatasi diri. Kita memiliki banyak perbedaan, tapi satu dalam Kristus. Kita memiliki banyak perbedaan, tapi satu dalam kemanusiaan. Dan kunci untuk dapat menghargai perbedaan adalah mengenakan kasih sebagai perekat di antara perbedaan. Dengan kasih kita dapat melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah dan akan semakin indah jika disatukan untuk kemajuan bersama. Sekalipun dalam berbagai karunia yang kita miliki, tapi hakikat kasih itu sangat penting. Saling mengasihi, ada kerendahan hati, ada pengendalian diri. Karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera, kerukunan, dan keutuhan dalam hidup bersama dengan semua orang, apalagi dalam satu persekutuan gereja sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya pemahaman ini menghentar kita pada sikap saling menghargai, saling menerima, saling menghormati satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang kelemahan dan kekurangan orang lain. Sebagaimana Kristus telah menerima kita dengan segala keberadaan kita, dan semua karunia yang ada pada kita, hendaknya kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk dapat berjalan bersama. Sekalipun di tengah kepelbagaian, di tengah perbedaan yang ada, karunia yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, biarlah semuanya itu menjadikan kami untuk saling menghargai, saling menerima kekurangan, kelebihan, perbedaan yang ada. Kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami menciptakan kerukunan dan kedamaian. Dan Tuhan, hindarkanlah daripada kami perpecahan, tetapi persatukanlah kami dalam cinta kasih-Mu. Berkati masing-masing pribadi keluarga kami dalam segenap aktivitas, perjuangan, kerja, dan pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dimuliakan.
Tuhan yang akan membuat segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan menjadi berhasil. Maka terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.